Jarolun siplo di ate ule maahlun lake mbak kaum dungna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya. Senang sekali saya Ramli Malika dapat kembali menyapa saudara dalam program spesial TVRI Aceh yaitu Sawo Syedara. Nah, di mana selain kita nanti akan mendengarkan musik-musik hits dan juga musik khas daerah, kita nantinya juga akan berbincang mengenai kebudayaan dan tradisi yang ada di Aceh bersama dengan narasumber kita yang pastinya sudah berhadir pada hari ini. Langsung saja kita perkenalkan. Sudah berhadir bersama kita pada hari ini yaitu Pak Marzuan selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidijaya. Halo, Assalamualaikum Pak Marzuan. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Berarti ini perjalanan lumayan jauh ya dari Pidijaya ke sini? Sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam. Oke Pak, jadi mungkin kita penasaran juga nih Pak, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pidijaya selama ini tuh ngapain aja Pak? Oke. Di kebudayaan ya, kita melindungi, memanfaatkan kebudayaan yang ada di Pidijaya. Itu banyak hal yang dilakukan termasuk museum untuk penyelamatan benda-benda cagar budaya yang ada di Pidijaya. Kita juga membina kesenian-kesenian tradisional yang masih berkembang di sana. Juga kita menyelamatkan warisan-warisan budaya lainnya. Kita contohkan ada tradisi lisan di sana yang berbentuk kebendaan, ada manuskrip yang mungkin untuk saat ini itu sudah sangat langka. Di kita masih ada beberapa manuskrip yang kita selamatkan sampai hari ini. Oke, berarti memang ada banyak hal yang sebenarnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidijaya ini. Oh, untuk cara-cara melestarikannya Pak, mungkin sekarang di Kabupaten Pidijaya sendiri juga sudah ada Museum Pidijaya. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak, apa sebenarnya museum ini, apa aja isinya, dan ya apa yang ditawarkan gitu. Oke, untuk museum di Pidijaya kita tawarkan museum yang berbeda mungkin dengan museum-museum yang lain. Selama ini kita tahunya museum itu kuno, nggak menarik untuk dikunjungi, masa lalu. Sedangkan di Pidijaya itu kita hadirkan museum sekaligus jadi tempat wisata. Oke. Lokasinya itu di komplek perkantoran pemerintahan yang posisinya itu di dalam pulau. Di dalam pulau? Jadi ada pulau, bukan pulau besar ya. Jangan nanti pulau ingatnya pulau W gitu kan. Ini pulaunya pulau buatan. Jadi ada lokasi di dalam pulau itu yang kita gunakan sebagai museum. Jadi pengunjung itu datang ke museum itu selain melihat koleksi-koleksi yang kita sediakan, juga menikmati suasana. Kebetulan tempatnya itu di Taman Kota Pidijaya. Ya, mungkin itu. Oke, berarti museum ini memang baru dibuka atau memang sudah lama? Oke. Dan untuk selalu terbuka untuk umum berarti ya? Untuk Museum Pidijaya itu sudah ada dari tahun 2020 dan alhamdulillah sudah distandarisasi dengan nilai B. Tahun depan alhamdulillah kita sudah ada pendanaan dari pusat. Oke, berarti untuk bisa dikembangkan lagi dan menambah koleksi pastinya ya. Untuk saat ini ada berapa koleksi di Museum Pidijaya sendiri Pak? Koleksi yang sekarang tersedia itu sekitar 150-an koleksi. Ya, walaupun memang nggak semuanya kita hadirkan di museum. Sebagian kita simpan di storage untuk distribusi koleksi biar tidak membosankan. Berarti untuk ke depan jika ada pendanaan dari pusat gitu, apa sebenarnya yang ingin dikembangkan lagi dari museum itu?
Untuk di museum rencananya kita akan laksanakan kegiatan yang terutama sekali karena kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jadi kita terkait langsung dengan sekolah. Kita akan hadirkan anak-anak untuk mempelajari sejarah, terutama sejarah Pidijaya yang untuk kita-kita yang sudah kayak saya udah tua ya, mungkin agak tahu sedikit tentang sejarah Pidijaya, tapi anak-anak kita di sekolah itu kayaknya pemahaman tentang sejarah itu masih sangat kurang. Berarti dengan cara mengajak mereka ke museum supaya mereka bisa lebih mengetahui sejarah ya Pak. Oke, menarik sekali tentang Museum Pidijaya ini, dan pastinya kita akan menggali potensi budaya dan tradisi apa saja yang ada di Kabupaten Pidijaya, tapi setelah kita dengarkan musik yang satu ini. Si putih menjanghai bungong kemang, wahai hati nyokat rohwate, oh ane judone tekan selangke kana babak pemang ijudo kata gelake gaka hai jantung hati mejudo dua bedohai ane do bedoh rijam nyamak pesunte ija senalen kama pegandeng lengkap langkama ware selingka kato netika nekalo nerupa putro hati matro lajuri jam si bungong warna tron tajak mano darah baru tron tajak mano oleh mano laki senaleng ijan yang lain senaleng mano tron tajak mano darah baru tron tajak mano oleh mano laki senaleng nyemak pesunting darah baru jak tanari hai bungong giri jarongan kaki ka ayun bandua dalam caenyo habalon rawi konsidro ahli megah bahasa jak tanari hai bungong giri jarongan kaki ka ayun bandua jak talinggang hai anak talinggang ijabak pinggang sungkit melayang jak talinggang anak talinggang ijabak sungkit melayang. Ya, saudara, itu dia tadi lagu Putro Hatema atau Putri Hati Ibu
dan ini menunjukkan nilai tradisi dalam pernikahan di mana peran ibu itu sangat sakral sekali khususnya dalam merestui dan juga menikahkan putrinya. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dengan Pak Marzuan. Tadi kita sudah membahas tentang Museum Pidijaya dan tadi memang sudah disebutkan bahwasanya anak-anak sekolah generasi muda juga diundang ke museum supaya mereka belajar. Nah, sejauh ini generasi muda itu bagaimana sih Pak responnya ataupun semangat mereka dalam menggali sejarah-sejarah dan kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pidijaya sendiri, Pak? Alhamdulillah untuk yang sudah berjalan selama ini itu di museum hampir rutin itu setiap minggu ada kunjungan dari sekolah. Ya, anak-anak merasa excited untuk mempelajari karena memang banyak koleksi-koleksi yang kita hadirkan itu untuk mengembangkan minat mereka. Kita contohkan itu banyak di situ alat-alat permainan tradisional yang sudah jarang dilihat yang dimainkan seusia kami dulu. Anak-anak mungkin pernah dengar dari orang tuanya dan datang ke museum untuk mempelajari hal tersebut. Tujuannya kita sedikit menghindari anak-anak dari penggunaan gadget. Jadi anak-anak itu kita ajarkan untuk melakukan permainan tradisional. Juga permainan tradisional itu sudah kita bukukan. Oh, sudah ada Jadi, buku tata cara permainannya jadi juga. Jadi anak-anak itu lihat tata cara permainan, langsung praktek di museum. Oh, berarti bisa langsung dimainkan koleksinya. Bisa langsung dimainkan. Oh, oke, berarti memang interaktif ya konsep museumnya. Makanya tadi Pak Marzuan sempat menjelaskan bahwa konsep museum ini itu berbeda dari museum lain karena nggak cuma untuk dilihat ya Pak, tapi juga bisa dimainkan. Dan ini menarik sekali khususnya untuk permainan tradisional memang sudah mulai hilang ya Pak. Anak-anak itu lebih suka main game, main gadget, menghabiskan waktunya di situ. Oke, kalau kita bicara Kabupaten Pidijaya untuk saat ini kan memang sedang hangat-hangatnya. Sebentar lagi nih ya Pak, menjelang penyelenggaraan MTQ Aceh ke-37. Nah, sejauh ini Pak, kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri pasti fokusnya ke kebudayaan ya. Dan kalau kebudayaan itu di Aceh, kalau misalnya kita menyambut tamu itu kan erat sekali kaitannya dengan tradisi pemulia jame. Nah, pemulia jame seperti apa yang sudah disiapkan oleh dinas sendiri Pak di Pidijaya untuk menyambut tamu-tamu? Kalau untuk pemulia jame secara umum mungkin kita tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Kita di sana juga tetap ada tari pemulia jame. Terus kita suguhkan makanan-makanan tradisional segala macam yang kebetulan di pelaksanaan MTQ ini ada penyambutan tari kolosal. Tari kolosal. Di situ di tari kolosal tersebut itu kita hadirkan berbagai macam kesenian tradisional yang ada di Pidijaya, itu kita ramu dalam satu tarian yang kami kasih judul Penutuh. Jadi kita hadirkan tarian tersebut, tari-tari yang memang khas Pidijaya. Jadi di sana mungkin kita sering dengar ada sedati. Itu sedati dulunya ada Syekh Lahbaguna almarhum yang bisa mengangkat sedati itu sampai ke mancanegara. Selanjutnya kita juga di situ kita hadirkan tari temampo. Jadi tari temampo itu tari khas Pidijaya menggunakan tampi untuk membersihkan beras. Jadi temampo. Temampo. Kalau anak-anak sekarang itu kalau nampi itu pada tumpah semua tuh. Itu harus belajar lagi sama ibu-ibu gimana caranya nampi. Kita bisa pisahin ujung beras sama beras yang bagus. Selanjutnya juga ada mungkin pernah dengar olahraga gede-gede. Jadi itu juga kita masukkan ke dalam kolosal tersebut, ditambah dengan ada rapai geleng yang umumnya kita Aceh ini punya. Mungkin jadi disatukan semua kita satukan semua, kita hadirkan untuk menyambut tamu dari seluruh kabupaten di Aceh.
Ya, biasa sekali. mudah-mudahan nanti penyambutannya ya kami selaku pelaksana dipercaya untuk pelaksanaan MTQ ke-37 bisa memuliakan tamu-tamu saudara-saudara kami dari kabupaten kota yang lain. Oke, luar biasa sekali berarti persiapannya ya. Ini seperti persembahan lain tarian yang juga hits seperti Asian Games waktu itu ya, yang membawa, kita berharapnya Lebih kurang seperti seperti itu ya. itu. Supaya tarian ini nanti nggak cuman hanya bisa dilihat oleh kabupaten kota yang ada di Aceh, tapi juga oleh berbagai daerah di Indonesia khususnya ya Pak. Apalagi ini memang menarik sekali. Nah, kita masih akan membahas lagi apa saja yang sudah disiapkan selama MTQ ke-37, tapi setelah musik yang berikut ini. Aku malu, 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 aku malu. Aku malu, aku malu. Pertama kali berjumpa dengan kekasihku, dunia seolah akan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat, oh dirimu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa oh indahnya, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu, aku malu. Baik, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Pak Marzuan. Tadi nih pastinya para saudara semua ini udah penasaran tentang persiapan MTQ. Nah, tadi kita udah bahas, tadi ada tarian kolosal yang disiapkan sebagai penampilan untuk menyambut para tamu. Lalu kalau kita membahas pemulia Jame ini, tidak sah rasanya kalau tidak membahas makanan. Karena Iya, pasti itu hal yang paling pertama disuguhkan untuk tamu ya Pak. Nah, apa aja sih Pak sebenarnya makanan tradisional di PD Jaya yang sudah disiapkan, nanti akan ada apa aja Pak? Oke. Di Pijai itu tamu-tamu dari kabupaten kota yang lain akan kita sajikan makanan tradisional
yang namanya tuh ada apa namanya bulukat, bulukat tekerabe. Kalau itu yang dicampur sama kelapa, mungkin nanti akan dinikmati di sana. Selebihnya kita punya kuah pli, ya, kuah pli yang sudah legend tuh kayaknya di Aceh ya. Nanti kita akan sajikan itu di sana. Kalau untuk oleh-oleh, kita banyak oleh-oleh di Pijai karena kita wilayahnya perlintasan. Jadi mungkin di Aceh itu nggak apa namanya nggak asing lagi dengan ade. Ya, pernah dengar ade ya? Itu ada ade Kak Nah, Kak Mah, pokoknya nama adenya Kak semua. Walaupun kayaknya yang punyanya udah tua-tua. Mungkin kalau adenya dikasih nama Nek Nah nggak ada yang mau beli. Makanya Kak semua Kak. Ditambah lagi sekarang ada bulukat tetet. Nah itu kayaknya saya ke Banda Aceh pun dipesan itu sama kawan-kawan. Kayaknya rasanya lumayan enak dan layak dicoba nanti. Itu dekat Bandar Baru, tempatnya di Trenggading. Kedepannya lagi itu ke Ulim, itu wilayah Ulim. Kita di situ ada salak pli. Salak pli. Aneh ya mungkin ya. Tadi ada kuah pli. Sekarang salak pli. Nah, pli itu rupanya bisa dimasak jadi kuah pli. Juga bisa tanpa dimasak, dimakan, dicampur sama sama pli. Pli itu dicampur sama salak, buah salak. Itu rasanya ya coba rasa sendirilah nanti sampai ke Pijai, insya Allah nggak mengecewakan. Nggak mengecewakan. Rujak khas Aceh lah bisa kita bilang Pak ya, salak pli. Rujak salak pli gitu ya. Rujak salak pli gitu. Memang betul-betul tradisional banget berarti yang disediakan ya Pak. Memang makanan-makanan yang sudah jarang ditemui. Nah, ini nanti siapa yang akan menyiapkan ini Pak? Apakah memang dari golongan-golongan ibu-ibu yang sudah berumur atau mungkin ada anak muda juga yang berpartisipasi? Kalau sekarang itu udah mulai diajak yang generasi muda untuk membuat. Karena apa namanya makanan-makanan orang tua disajikan sama anak muda kayaknya lebih menarik. Ya, jadi kalau orang tua lagi yang menyajikan itu kurang menarik. Dan nanti di apa namanya di dekat venue MTQ, venue utama itu ada pameran dari Dekranasda. Di situ akan kita hadirkan berbagai macam makanan tradisional. Juga kita hadirkan kerajinan-kerajinan tradisional. Oke, berarti ada banyak hal yang bisa dieksplor nantinya ya Pak. Dan kita masih akan membahas lebih jauh lagi mengenai hal-hal apa saja yang ada di MTQ nantinya, terkhususnya terkait kebudayaan dan tradisi, tapi setelah jeda iklan yang berikut ini. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan sesungguhnya kaulah segala
haruskah ku menangis untuk mengatakan sesungguhnya kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Ya, saudara masih bersama kami dalam Sawo Syedara dan masih bersama dengan narasumber kita pada hari ini juga, yaitu Pak Marzuan. Dan tadi kita sudah membahas banyak hal terkait MTQ tadi ya, apa saja pemulia jame yang sudah disiapkan, penampilan, makanan. Nah, kalau kita berkunjung ke suatu daerah, pastinya teman-teman yang lain, tamu-tamu yang hadir itu juga pengen pergi ke tempat-tempat yang harus dikunjungi di Kabupaten PD Jaya. Nah, kalau kita bicara tempat wisata yang harus dikunjungi seperti tadi Museum PD Jaya, apa hal lain yang dimiliki oleh Kabupaten PD Jaya sendiri, Pak? Di Pijai kita hadirkan, karena saya ini kebudayaan. Benar. Orang budaya biasanya promosi budaya, ya. Budaya, betul. Kalau tempat wisata, kita bantu wisata sedikit. Ya, bantu lah. Tempat wisata kita lebih cenderung pantai. Jadi di sana kita ada pantai Kutang di Trenggading, ada pantai Merah Setia, itu kalau sebutannya ada sebutan lain, Pantai Manohara. Ingat Manohara dulu? Waktu viral dulu, ya. kayaknya waktu viral dulu ada satu kafe yang menamakan Manohara. Sampai sekarang kita mau robah lagi ke Merah Setia untuk nama sesungguhnya. Orang masih kebayang-bayang Manohara. Juga. Terus yang paling penting dikunjungi itu di Pijai masih banyak masjid tua yang masih kita lestarikan sampai sekarang. Kita rawat bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau di sini disebut Par Aceh untuk provinsi, ada Balai Pelestarian Kebudayaan juga ikut merawat situs tersebut. Itu yang pertama itu pas di perlintasan di pinggir jalan itu ada Masjid Tungku di Pucuk Krung. Itu tempatnya pas di pinggir jalan. Suasana panas pun masuk ke masjid itu dingin. Hawanya memang karena memang sejuk, bangunannya itu masih kayu. Masih kita pertahankan kayu seperti masa pembangunan dulu. Itu umurnya udah ratusan tahun. Selanjutnya ada Masjid Madinah. Masjid Madinah. Nah, ini Kenapa namanya jadi Madinah? Gitu.
Kalau Serambi Mekah kita mungkin udah biasa dengar ya. Aceh, Serambi, Rupanya Mekah. Madinah pun ada tuh di Pijai. Pijai. Ya. Kalau belum pernah naik haji atau umrah, Ke ya kita ke Madinah, Masjid dekat Madinah dulu. di Pijai aja dulu. Yang dekat ya. Dan ada beberapa masjid yang lain yang nanti bisa diakses di website kita Budaya Pidijaya. Sudah ada websitenya bahkan ya Pak. Memang luar biasa sekali promosi yang sudah dilakukan. Jadi mungkin karena ada banyak masjid-masjid ya, khususnya wisata religi yang ada Kabupaten Pidijaya, jadi mungkin bisa nih ya Pak, tamu-tamunya nanti sholat zuhurnya di sini, sholat maghribnya di mana, sholat isyanya di masjid yang lain gitu ya, berkeliling masjid yang ada di Kabupaten Pidijaya. Nah kalau kita bicara soal tempat, pastinya tadi seperti ada Pantai Manohara tadi ya Pak. Merah Setia. Merah Setia, tapi yang lebih dikenal dengan Nah, nama itulah dia. Manohara ya, karena lebih gampang diingat mungkin. Karena mungkin pada masanya ya. Tapi kita harus robah itu memang. Karena memang nama Jadi aslinya kembali Merah ke Setia. Merah Setia. Iya, jadi memang kalau untuk anak-anak zaman sekarang sukanya memang lebih gampang mengingat nama-nama yang seperti itu ya, lebih catchy gitu, lebih menarik. Nah, kalau untuk promosi tempat sendiri sejauh ini, khususnya wisata religi dan budaya-budaya yang ada di Pidijaya sejauh ini bagaimana? Apa saja sudah dilakukan, Pak? Oke. Untuk tempat wisata itu apa namanya, terutama yang religi ya, karena kita kebetulan eventnya MTQ. Layaknya orang apa namanya peserta MTQ itu berkunjung kan ke masjid-masjid. Itu masjid-masjidnya memang terawat selalu. Berarti Insya Allah, juga kebersihannya terjaga, selalu ya? terjaga. Oke, jadi ini satu poin plus ya, karena kalau ke masjid pasti mereka cari yang bersih. Nah, nanti bisa dikunjungi oleh teman-teman yang pergi ke Pidijaya nantinya. Dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita bersama dengan narasumber kita, tapi setelah kita dengarkan musik yang satu ini. Selayang lun manyang talau pipanya generap ngun awan tapi angan-angan generap ngun awan tapi angan-angan tapi teka kilat layang longlan mepan hati susah hancur jiwa bertempat hati susah hancur jiwa bertempat pagi ban kelon rakan hom hai intan buhate wate lon pike sabe-sabe lon roi mata pagi ban kelon cut banget hom hai intan buhate wate lumpike sabe-sabe rasa dada tapi teka kilat layang lenhan mepan hati susah hancur jiwa bertempat hati susah hancur jiwa bertempat pagi ban kelon rakan hom hai intan buhate wate
Baik, itu dia tadi saudara lagu Selayang yang tadi dibawakan oleh band Six Star. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Nah tadi kita sudah berbicara tempat-tempat yang harus dikunjungi ketika kita ke Kabupaten Pidijaya. Tadi sudah ada wisata religi, tempat wisata seperti pantai, wisata bahari ya tentunya. Dan kita penasaran nih, situs sejarah apa nih Pak yang ada di Kabupaten Pidijaya sendiri? Oke. Untuk situs sejarah, kita punya banyak peninggalan di Pijai. Kami telusuri itu ada peninggalan sejarahnya itu dari Sultan Iskandar Muda dulu. Karena Merdu itu terkenal di masanya itu sebagai Nangrobibe. Artinya negeri bebas. Jadi kita tuh nggak ada setoran pajak kalau bahasa sekarang. Nggak dipajakin sama Pak Purbaya kita. Nah, jadi kita bebas, kita cuma menyediakan pangan, juga melatih tentara pada masanya. Jadi Aceh itu dalam penaklukan Johor, Malaka, itu dimulainya dulu dari Pidijaya. Segitu besarnya nama, makanya sekarang itu saya harus ngomong di sini, jejak-jejak itu masih bisa kita temui di Pidijaya. Untuk tamu-tamu saudara-saudara kami dari kabupaten kota yang lain nanti bisa jalan di sana. Ada situs Malim Dagang yang terkenal sebagai panglima perangnya di masa Iskandar Muda. Ada masjid Madinah, itu Masjid Madinah Tunku Japakeh. Jadi ada situs Tunku Japakehnya di belakang. Di belakang Masjid Madinah. Di samping lah. Di samping Masjid Madinah. Jadi selanjutnya juga situs-situs tadi seperti Masjid Timpu Cokrung. Kita juga punya benteng Iskandar Muda di sana. Punya situs Raja-Raja Merdu. Jadi di Merdu itu karena kita negara wilayah khusus. Kita itu diperintah oleh tungkusi di masanya yang turun-temurun dan dipercaya oleh kerajaan Aceh. Ya, mungkin itu bisa dikunjungi dan kita udah siapkan untuk kita punya buku yang menjelaskan tentang situs-situs tersebut. Nanti diakses saja di website tadi, ada buku warisan sejarah Pidijaya abad 15 sampai 20. Oke, bahkan sudah ada bukunya, bisa langsung di-download berarti di Bisa. websitenya Pak. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ada banyak sekali ternyata situs sejarah dari Pidijaya sendiri ya. Tapi ini mungkin memang harus dipromosikan lagi nih Pak, supaya lebih banyak orang yang tahu. Ternyata ketika kita ke Pidijaya ada banyak hal yang bisa dikunjungi ya. Ada banyak hal sebenarnya yang belum mungkin tersalurkan ataupun terpromosikan dengan baik nih. Jadi mungkin ini salah satu cara untuk mengenalkan juga ke teman-teman dan juga nantinya tamu-tamu yang datang supaya nanti mungkin bisa buat konten juga ya Pak di sana, supaya semakin tersebar nih ya, potensi apa saja yang ada di Kabupaten Pidijaya. Nah, tapi di situs-situs sejarah seperti itu, apakah di Pidijaya sendiri sudah ada seperti tour guide ataupun orang yang nantinya akan menjelaskan sejarah, atau bagaimana untuk saat ini Pak? Untuk sekarang beberapa situs sudah ada. Walaupun masih banyak situs memang yang masih alami, kita untuk rawat kesemuanya mungkin untuk sementara ini belum sanggup. Tapi ke depan ya kita berharap memang bisa merawat semuanya. Sementara datang ke situs-situs yang bagus-bagus dulu gitu kan. Iya. Karena biar hasil fotonya bagus. Betul. Nah, kalau apalagi kita waktunya terbatas ya. Nah, betul. Jadi yang mudah diakses yang di seputaran Merdu dulu itu sangat banyak situs, dan kita udah siapkan narasinya semua untuk saudara-saudara kami yang dari kabupaten kota yang lain bisa ke sana dan buat konten mungkin untuk mempromosikan Pidijaya. Betul, benar sekali nih. Jadi kita tunggu nih konten-konten menariknya dan eksplorasi banyak tempat di Kabupaten Pidijaya, dan kita masih akan membahas banyak hal lagi tentang Pidijaya tapi setelah jeda musik yang berikut ini.
dia tadi lagu Bungkong Selangga atau Bunga Selangga yang dibawakan oleh band Six Star. Nah, jadi memang lagu ini karena bunga ini sangat terkenal sampai dibuatkan lagu dan mencerminkan kelembutan dan keayuan wanita yang seperti sekuntum bunga. Jadi mungkin itu ya Pak Marzan. Jadi Pak Marzan Lebih juga kurangnya sempat gitu. muji penyanyinya, katanya bagus ya Pak suaranya. Suaranya bagus. Suaranya bagus ya. Nah, jadi memang kita sangat menikmati nih. Nah, kita balik lagi ke pembahasan kita tadi, kita udah bahas banyak hal, tempat, penampilan, makanan. Nah, kalau oleh-oleh nih Pak, setelah mereka selesai dengan agenda MTQ-nya, apa yang bisa dibawa pulang dari Kabupaten Pidijaya untuk dimakan atau jadi kenang-kenangan? Apa aja tuh Pak? Kalau oleh-oleh, kita terkenal di Pidijaya itu tikar. 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 Tikar pandan. Itu khas Pidijaya itu. Kalau oleh-oleh makanan, ini kayaknya harus hati-hati. Karena Hati-hatinya? jangan sampai bawa pulang ade ke Simelu. Sampai Udah ke basi Simelu ya? udah basi semua nanti. Hanya bertahan beberapa hari berarti Jadi ya? kalau yang jauh Simelu, Singkil, mungkin ke Kutacane, Apa yang bisa ya dibawa pulang tuh, oleh-olehnya Pak? yang kering-kering. Ada boy, ada apa namanya kekarah, Kekarah. sepit, ada dodol. Walaupun dia basah tapi karena dimasak Lama sekian ya? lama, bertahan dia. Ada mesekat kalau di sana. Insya Allah lidah kita semua itu bisa terima. Karena itu memang juga udah sering dikonsumsi ya sama masyarakat Aceh. Nah, berarti beda daerah beda yang bisa dibawa pulang ya Pak. Beda. Tergantung jarak nih. Tapi kalau misalnya bicara tentang kerajinan tangan nih Pak, mungkin kan kalau misalnya apalagi khususnya anak-anak muda yang ikut MTQ sendiri kan, mereka sukanya tuh bawa yang ringan-ringan gitu. Apa tuh Pak yang kira-kira bisa dijadiin oleh-oleh untuk dibagikan ke teman-teman lain gitu? Apakah mungkin ada gantungan kunci khas Pidijaya atau ada apa yang lain Pak? Ada nanti. Ada nanti. Karena Souvenir selain MTQ ya? apa namanya souvenir MTQ itu juga dari tikar pandan tadi itu menghasilkan sekian banyak produk di situ. Sampai kotak tisu ada. Tempat apa tuh untuk taruh minum itu juga ada. Terus selain yang dari Pijai, kita juga menghadirkan seluruh kabupaten kota untuk ada stand apa namanya Dekranasda ya. Dekranasda. Jadi di sana kita bisa melihat seluruh Aceh sebetulnya. Karena kita jangan juga terlalu fokus ke Pijai karena kita MTQ-nya MTQ Aceh Ya, gitu kan. provinsi tapi Jadi, dilaksanakannya di Pijai. Pelaksanaannya di Pijai. Jadi ada Dekranasda seluruh Aceh nanti yang akan menampilkan produk-produknya unggulan mereka di stand kuliner dan apa kerajinan. Berarti bisa langsung dibeli di situ ya Pak Di situ, berarti. ya. Berarti Itu harus kunjung ya. harus pergi datang. nih, gitu. harus datang nih. Ini event salah satu event terbesar di Aceh ya Pak. Ya, memang pastinya sudah ditunggu-tunggu pelaksanaan dan kita harapkan memang nantinya pelaksanaan itu bisa memberikan kesan yang baik itu untuk tamu-tamu yang datang juga untuk pemerintah sendiri, semoga memberikan hasil dan dampak ekonomi yang nyata juga ya Pak. Pastinya itu harapan pemerintah menyiapkan sebaik mungkin ya Pak. Selain itu apalagi nih Pak yang sedang disiapkan, yang akan disiapkan ataupun ditampilkan, dan apa harapan untuk pelaksanaan ini nanti ke depan Pak? Saya di sini mewakili pemerintah Pidijaya. Kita ucap terima kasih dulu ke TVRI yang sudah memberi kesempatan untuk kami mempromosikan Pidijaya yang mungkin sebelumnya pengetahuan masyarakat Aceh itu sangat sedikit tentang Pidijaya. Dengan kehadiran kami di sini mungkin lebih membuka wawasan masyarakat kabupaten lain tentang Pidijaya. Untuk apa yang akan kami siapkan di sana, kami di sana itu budayanya pemulia jame. Insya Allah tamu-tamu itu akan kami muliakan dengan suguhan makanan kah, tempat wisata tadi yang kami sudah pimpinan daerah itu betul-betul fokus untuk menata Pijai selama ini untuk menerima kontingen dari 20
23 ya, 23, Kabupaten 22 ya 20, jadinya. ya, selain Karena Pijaya kami ya. Pijaya ya. Tuan rumah tidak Tuan dihitung rumah ya. gitu. 22 kabupaten kota di Lain. seluruh Aceh. Oke, berarti sudah banyak sekali hal yang memang sedang disiapkan ya Pak. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri selama ini dalam melestarikan dan juga menjaga kebudayaan ada tantangan nggak sih Pak yang dihadapi selama ini? Sejauh ini alhamdulillah berjalan bagus karena kami Dinas Pendidikan itu membina sekolah-sekolah itu setiap tahun untuk pengembangan kesenian. Anak-anak memang sudah familiar dengan budaya terutama seni. Ke depan kita akan tingkatkan promosi museum, insya Allah. Museum itu selama ini kita datang ke museum, baru kita dapat informasi. Nah, insya Allah akhir tahun ini kami akan selesaikan museum itu secara digital yang bisa diakses di mana saja. Oke, berarti kita bisa menjelajah museum lewat online berarti. Lewat online, Bisa kita lihat, kita baca ya. Tapi tetap beda sensasinya Pak, tetap lebih enak datang langsung ya. Minimal lihat dulu online-nya, kepingin ke lokasinya. Selama ini harus khusus ke museum gitu kan. Karena kita memang harus hadirkan hal-hal baru untuk generasi sekarang. Berarti memang harus ada inovasi terus ya Pak, karena kan biasanya kalau generasi muda tuh sebelum pergi ke suatu tempat pasti harus research dulu, cari dulu ya, emang apa sih di museum itu, tertarik nggak ya sih gitu, pentingnya, apa gitu pentingnya kan. Gitu, kalau tertarik baru gitu mereka mau datang ke sana. Nah Pak, mungkin karena kita sudah di penghujung waktu nih, nggak terasa ya walaupun obrolan kita seru banget. Nah tapi apa nih Pak yang ingin disampaikan baik itu kepada masyarakat dan juga pemerintah tentang itu kebudayaan atau juga terkait pelaksanaan MTQ mendatang? Kami berharap ini terutama kepada seluruh muda-mudi Pidijaya. Kita kebetulan hari ini rupanya Hari Sumpah Pemuda. Oh iya benar sekali. Lupa saya. Seharusnya itu dari awal tadi ya. Kita warga Pidijaya, mari kita sama-sama kita muliakan tamu kita yang dari 22 kabupaten kota yang akan datang ke Pidijaya untuk mengikuti event MTQ ke-37. Mudah-mudahan pelaksanaan event ini akan berjalan dengan sukses dan menjadi kebanggaan kita di Pidijaya. Amin. Kita doakan semoga nantinya yang ikut mengambil andil di situ juga tidak hanya para generasi yang sudah lama saja, tapi juga generasi muda juga ikut andil dan pelaksanaannya, pelestarian kebudayaan berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, saudara, itu dia tadi pembahasan seru kita bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Saya Ramli Malika selaku host, pamit undur diri dan sampai berjumpa di episode Sawah Sejarah yang berikutnya. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Bersama dirimu terbebas dari nestapa, dalam wangi bunga cinta-cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di batas asmara, kian lama kian pasrah ku rasa.
cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari, tak semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya berlahan